Halo semuanya, selamat datang di Scrum 101 dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Scrum Roles. Siapa saja role di dalam Scrum, dan juga apa saja tugas dan tanggung jawab dari setiap role. Mari kita mulai. Jika kamu adalah seorang bagian dalam sebuah tim development, kamu pasti cukup mengenal beberapa orang yang sering datang ke kamu dan meminta dibuatkan sebuah fitur dalam produk yang sedang kamu kerjakan. Istilah yang umum kita kenal adalah stakeholder. Yang termasuk stakeholder bisa saja beberapa orang dari C-level, manajer divisi atau atasan kita, user internal, ataupun juga customer kita. Saya cukup yakin salah satu dari stakeholder kita ini ada yang cukup vokal dalam memberikan feedback ataupun permintaan kepada kita. Ada yang bilang itu adalah sebuah requirement, user need, atau bahkan sebuah wishlist. Tidak ada aturan baku siapa saja stakeholder di dalam Scrum. Namun, dalam Scrum secara singkat, stakeholder disebut sebagai entitas di luar Scrum Team yang memiliki minat dan pengetahuan khusus terhadap produk yang sedang dikembangkan. Stakeholder yang merupakan sebuah grup atau kelompok biasanya membutuhkan suatu sosok yang dapat mewakili kebutuhan mereka. Di dalam Scrum, kita sebut role ini adalah Product Owner. Product Owner juga kerap disebut sebagai Voice of Customer. Sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan produk yang dikembangkan, tugas Product Owner adalah mengurutkan semua kebutuhan stakeholder. Di dalam Scrum, istilah tersebut kita kenal sebagai Product Backlog. Product Backlog adalah daftar terurut semua hal yang telah diketahui hingga saat ini yang harus ada di dalam produk. Product Backlog adalah satu-satunya sumber kebutuhan untuk semua perubahan yang perlu diberlakukan terhadap produk. Product Owner bertanggung jawab terhadap produk backlog, termasuk isi, ketersediaan, dan juga urutannya. Selain mengurutkan, salah satu tugas terberat Product Owner adalah membuang produk backlog. Product Owner mesti paham bahwa tidak semua requirement yang dikeluarkan oleh stakeholder akan memiliki nilai. Jadi bisa dikatakan, Product Owner bisa mengatakan tidak kepada stakeholder. Domain yang harus dikuasai seorang product owner adalah bisnis. Seorang product owner haruslah seseorang yang visioner. Teman saya bilang bahwa seorang product owner harus seorang pemimpi. Well, dalam konteks tertentu, saya sepakat. Seorang product owner yang tidak mempunyai visi akan sulit mengatur strategi dalam menentukan solusi jangka pendek ataupun jangka panjang. Product Owner juga disebut sebagai Value Optimizer, artinya dia yang bertanggung jawab penuh dalam memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang ingin dihasilkan. Dan kemudian Product Owner adalah satu-satunya pembuat keputusan terhadap produknya. Bahkan seorang CEO harus menghargai keputusan Product Owner. Produk backlog yang sudah diurutkan dan siap dikerjakan akan diserahkan kepada development team untuk direalisasikan. Development team adalah role selanjutnya di dalam Scrum. Development team juga bekerja di dalam sprint, berdurasi atau istilahnya time box 1 hingga 4 minggu. Domain yang harus dikuasai development team tentunya adalah technical. Development team adalah sekelompok orang yang profesional, bertanggung jawab terhadap kodenya, membuat kode sesuai dengan kode etik programming. Development team adalah tim yang cross-functional, artinya sebuah tim yang terdiri dari berbagai skill set untuk merealisasikan produk backlog. Misalkan terdiri dari programmer, tester, business analyst, UI designer, UX researcher, dan role lainnya yang dirasa dibutuhkan oleh tim tersebut. Development team juga adalah tim yang autonomous, artinya memiliki otonomi dalam tanda kutip kuasa terhadap diri dan timnya sendiri. Sebagai contoh, development team yang otonomus dapat menentukan secara mandiri apa saja kriteria sebuah pekerjaan yang harus selesai atau istilahnya done.
Karakteristik development team adalah self-organized. Artinya mereka pandai mengatur diri dan kelompoknya untuk menentukan strategi dalam merealisasikan produk backlog dan juga bekerja secara kolaboratif dan tentunya mengutamakan kualitas. Produk backlog yang direalisasikan oleh development team disebut sebagai increment. Increment adalah manifestasi dari produk backlog item yang diselesaikan dalam sprint dan total nilai bisnis increment dari seluruh sprint sebelumnya. Dalam satu sprint bisa saja sebuah increment bernilai kecil, kemudian dalam sprint selanjutnya increment bernilai besar. Increment yang bernilai memiliki arti yang bermacam-macam, tergantung bagaimana organisasi tersebut sepakat tentang pengertian nilai. Ada yang mengartikan increment yang bernilai adalah sesuatu yang akan dicintai oleh customer-nya. Ada pula yang mengartikan sesuatu yang akan menghasilkan revenue lebih, atau bisa saja keduanya. Kinerja sebuah Scrum Team tidak dihitung dari seberapa banyak output yang dihasilkan di dalam sprint. Kita harus paham, output berbeda dengan outcome, dan tidak ada korelasi antara seberapa banyak output yang dihasilkan dan seberapa besar nilai sebuah increment. Tim Scrum yang bekerja dengan tujuan menghasilkan output sebanyak-banyaknya sama saja seperti pabrik feature, atau istilahnya Scrum Feature Factory. Scrum Feature Factory adalah sebuah tim yang berusaha membuat fitur sebanyak-banyaknya, namun tidak memperhitungkan atau bahkan tidak paham seberapa besar nilai yang dihasilkan. Dan tentu saja bisa berakhir pada tidak digunakannya oleh user. Mungkin suatu saat kita perlu mengecek dari seluruh fitur yang ada di dalam produk kita, seberapa besar angka penggunaannya. Kalau menurut hukum Pareto, 80% efek disebabkan oleh 20% penyebabnya. Artinya, mungkin saja hanya 20% fitur yang benar-benar dimanfaatkan oleh user kita. Ataupun bisa saja hanya 20% dari total seluruh produk yang kita miliki yang benar-benar menghasilkan revenue atau nilai buat perusahaan kita. Jadi, secara singkat, stakeholder yang mempunyai requirement yang begitu banyak akan disesuaikan dan akan diurutkan oleh product owner sesuai dengan pertimbangan dan keahliannya. Kemudian akan diberikan kepada development team untuk direalisasikan menjadi sebuah increment. Proses ini tentunya harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu, di dalam Scrum ada role ketiga yaitu Scrum Master. Menurut saya, domain yang harus dikuasai seorang Scrum Master adalah people and process. Seorang Scrum Master haruslah menjadi seorang coach dan juga menjadi seorang servant leader. Pengertian coach dan servant leader di dalam Scrum ini agak berbeda. Kita harus paham konteks coach dan servant leader di dalam Scrum agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena beberapa kali saya masih mendengar konsep coach dan servant leader ini tidak sesuai dengan adanya role Scrum Master. Selain bertanggung jawab terhadap prosesnya, seorang Scrum Master juga dalam tanda kutip bertanggung jawab terhadap people-nya. Seorang Scrum Master harus memiliki skill coaching yang baik. Dan seorang Scrum Master juga orang yang paling depan dalam meningkatkan agility bagi organisasi. Tugas Scrum Master lainnya yaitu melayani development team, product owner, dan juga organisasi atau entitas lain di luar Scrum Team. Contoh yang sering terjadi dan pernah saya alami sendiri, ada orang di luar Scrum Team yang langsung potong kompas bicara langsung terhadap developer untuk dibuatkan fitur tertentu. Dalam Scrum, saya bilang ini tidak boleh terjadi. Tentunya hal tersebut terjadi karena orang di luar Scrum Team tersebut tidak paham cara kerja Scrum. Dan sudah menjadi tugas Scrum Master untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagaimana seharusnya orang tersebut bertindak, bagaimana aturan dan tata cara yang benar. Tugas Scrum Master juga untuk melakukan coaching terhadap development team, bagaimana respon yang seharusnya dilakukan, dan juga coaching terhadap product owner, bagaimana cara yang tepat bagi product owner untuk dapat mengakomodir kebutuhan stakeholder yang sifatnya mendesak tersebut. Jadi kesimpulannya, di dalam Scrum terdapat 3 role, yaitu product owner dengan tugas dan tanggung jawab beserta karakteristik seorang product owner,
Scrum Master dengan tugas dan tanggung jawab juga karakteristik seorang Scrum Master, dan Development Team dengan tugas dan tanggung jawab karakteristik sebuah Development Team. Sekian saja penjelasan singkat saya tentang Scrum Role. Penjelasan saya bisa dijadikan sumber belajar, namun bukan satu-satunya sumber. Saya sangat merekomendasikan untuk cross-check dengan sumber lain untuk menguatkan pemahaman dan pengertian tentang Scrum. Video ini saya bilang sebagai produksi social distancing dan juga COVID-19. Bisa dibilang iseng, tapi saya harap bermanfaat. Sekian dari saya, Philippus Dian. Silakan colek saya di Twitter di @philippusdian. Jangan ragu untuk menegur jika ada penjelasan yang salah dalam video ini, dan saya akan coba revisi sebisa mungkin. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.